Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berjumpa lewat pemberitaan firman Tuhan untuk minggu ini. Dan sebelum saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas setiap kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan perlengkapi hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh berasal daripada Engkau saja, dan Engkau Tuhan yang dipermuliakan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa, aku berdoa untuk setiap penonton, jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Berkati setiap mereka, mampukan mereka untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih mampukan mereka juga melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini kembali saya akan ambil lewat Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 20 sampai yang ke-24. Kalau minggu lalu saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan perikop yang sama, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana saya membahas di sini peran seorang anak bungsu, di mana digambarkan perannya sebagai orang berdosa yang bertobat. Nah, minggu ini saya akan menjelas dan membahas peran seorang bapa di sini yang menggambarkan juga bagaimana keberadaan Allah Bapa di surga menyambut keberadaan saudara dan saya sebagai orang berdosa. Nah, saudara, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pemberitaan firman Tuhan saat ini. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Demikian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah-jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, seperti apa yang tadi di awal saya katakan, minggu ini kita akan membahas bagaimana peran seorang bapa di sini ketika ia menyambut anaknya si bungsu yang sudah melakukan sesuatu hal yang mendukakan hati ayahnya. Dia sudah melakukan suatu dosa terhadap keluarga dan terhadap ayahnya.
tetapi kita bisa melihat sikap yang diambil oleh seorang bapa ketika menyambut sang bapa, ketika dia menyambut sang anak kembali ke rumahnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan sikap seorang bapa di sini juga menggambarkan bagaimana sikap daripada Allah Bapa kita di surga ketika menyambut, ketika seorang berdosa kembali datang kepadanya. Oleh karena itu, mari kita melihat apa yang Alkitab sampaikan, sikap yang dilakukan seorang bapa ketika menyambut si bungsu anaknya yang sudah mengecewakan dan mendukakan daripada hati bapaknya. Saudara perhatikan, untuk kita melihat sikap yang dilakukan oleh sang bapa itu, maka kita bisa melihat di sini dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-20a, di dalam kalimat firman ini dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saudara, kita bisa memberikan pengertian, dikatakan oleh Alkitab di sini, ketika seorang bapa daripada si anak bungsu ini, dikatakan ketika masih jauh, ia melihat anaknya. Artinya apa, saudara? Saya bisa menggambarkan bahwa keseharian daripada seorang bapa ini ketika si bungsu ini pergi meninggalkan rumahnya, lalu keseharian si bapak ini tetap memiliki pengharapan bahwa sewaktu-waktu anaknya akan kembali pulang ke rumahnya. Dia mungkin setiap hari dia menatap dari kejauhan, berganti hari dia terus lakukan dengan setia, dia menunggu, dia menatap, jangan-jangan anaknya kembali si bungsu ini. Oleh karena itu, jelas sekali saudara, dari kalimat dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Hari itu, ketika ayahnya itu sedang menatap dari kejauhan, maka nampak anaknya si bungsu itu dari kejauhan. Sang bapa ini mengenal tanda ciri daripada anaknya. Dari kejauhan dia sudah menatap bahwa anaknya si bungsu telah kembali. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ayat ke-20a ini maka dapat kita simpulkan bahwa sikap daripada seorang bapa, ayah dari si bungsu ini, sikap pertama ini yang dilakukan adalah bahwa bapa ini menunggu kedatangan anaknya si bungsu ini. Dari hal ini maka dapat kita katakan, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa sikap yang sama pula itu ditunjukkan oleh Allah Bapa di surga dalam hal menunggu anak-anaknya yang mungkin hari ini terjebak dalam situasi keberdosaannya, di mana anak-anaknya ada sebagian mungkin hari ini anak-anak Tuhan yang terikat di dalam dosa yang membuat dia sulit lepas meninggalkan dosa yang terikat ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Bapa di dunia ini dengan setia menunggu anaknya si bungsu kembali ke rumahnya, maka hal yang sama yang saya mau katakan buat saudara dan saya hari ini, bahwa sikap yang sama Allah Bapa di surga juga dengan setia menunggu anak-anaknya yang hari ini mungkin masih terjebak keterikatannya akan dosa yang ia lakukan. Saudara, Bapa kita di sorga setia menunggu saudara. Kalau hari ini engkau terikat akan hal dosa, apapun itu bentuknya,
Saya mau ingatkan buat kita semua, Bapa kita di surga setia menunggu saudara dan saya untuk datang kembali kepadanya. Nah, sikap yang kedua yang kita bisa melihat di sini dalam ayat yang ke-20a juga saudara, dikatakan demikian, maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan lalu merangkul dan mencium dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, maka kita bisa melihat di sini sikap yang ditunjukkan oleh sang bapa kepada anaknya si bungsu yang sudah mengecewakannya, yang sudah melakukan dosa atas kehidupannya. Maka kita bisa melihat di sini di ayat yang ke-20a ini dikatakan, ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kita bisa melihat bahwa sang bapa, ayah daripada anak si bungsu ini, memiliki belas kasihan. Ketika dia menatap dari jauh, anaknya sudah dia kenal dan dia tandai bahwa ini si bungsu sedang menuju kembali ke rumahnya. Dan ketika dia lihat mungkin keadaan anaknya ada dalam keadaan yang kusut, ada dalam keadaan yang kotor, mungkin ada dalam kondisi tubuh yang kurus, atau dalam keadaan tubuh yang bau mungkin. Karena si anak ini bekerja untuk memberi makan babi. Tapi kita lihat saudara, bahwa sang bapa, ayah dari si bungsu ini, memiliki belas kasihan. Apapun keberadaan sang anaknya si bungsu ini, walaupun tubuhnya mungkin kotor, bau, meskipun si bungsu ini sudah mengecewakan ayahnya dengan perbuatannya, dengan apa yang ia lakukan, tapi kita bisa melihat di sini belas kasihan sang bapa terhadap si bungsu, sehingga si bungsu tetap diterima dengan tangan terbuka. Saudara, hal ini kita diingatkan juga. Kalau bapa di dunia ini, bapa ayah daripada si bungsu bisa menerima keberadaan si bungsu, walaupun sudah melukai hati ayahnya, walaupun kedatangan dalam keadaan kondisi fisik tubuh yang kotor, dekil, bau, tapi tetap dengan tangan terbuka dia menerimanya. Oleh karena memiliki belas kasihan. Hal yang sama saya mau mengingatkan buat kita semua. Kalaupun engkau hari ini sudah mendukakan Bapa dengan perbuatanmu yang mengecewakan Tuhan, kalaupun engkau sudah jauh dari Tuhan mungkin selama ini, engkau merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena engkau merasa penuh dengan dosa hidupmu. Saya mau katakan kepada kita semua hari ini, Dia tetap Allah Bapa di surga yang memiliki belas kasihan kepada anak-anaknya, orang-orang berdosa. Oleh karena itu, saya mau ingatkan buat kita semua, jangan keraskan hatimu untuk engkau tidak datang kembali kepada Bapa di surga, untuk mengakui apa yang menjadi pelanggaranmu akan dosa-dosamu. Karena Bapa di surga memiliki belas kasihan atas kehidupan orang-orang berdosa. Nah, saudara, hal yang ketiga, sikap yang ketiga yang bisa kita lihat, yang kita pelajari lewat bagaimana respon seorang bapa menyambut anaknya yang sudah mengecewakan, yaitu si bungsu ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20b, dikatakan demikian. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, Alkitab menggambarkan dan mengatakan bahwa
Sang bapa ketika anak bungsunya itu dari kejauhan dia sudah lihat kembali ke rumahnya. Lalu kita lihat bagaimana sikap respon daripadanya. Dikatakan Alkitab, berlari, merangkul, dan mencium anaknya. Sang bapa tidak menunggu diam tenang. Sang bapa tidak berjalan santai. Tetapi kita lihat di sini Alkitab mencatat bahwa sang bapa ini berlari menjumpai anaknya si bungsu ini. Artinya saudara, kenapa sang bapa ini berlari? Karena sang bapa begitu rindu, begitu kangen ingin berjumpa anaknya si bungsu yang sudah pergi meninggalkan dia. Bahkan dikatakan lagi merangkul dan mencium anaknya si bungsu ini. Mungkin saat itu kondisi tubuhnya bau, saudara. Mungkin kondisi tubuhnya kotor, dekil. Tetapi kita lihat di sini, saudara. Belas kasihan yang dimiliki oleh sang bapa terhadap anaknya si bungsu. Tidak dia lihat lagi. Anaknya tetap diterima. Dengan penuh kerinduan, dia lari, dia tangannya terbuka merangkul dan menciumnya. Walaupun anak itu sudah mengecewakan, walaupun anak itu sudah mendukakan hati ayahnya dengan perbuatan-perbuatan yang ia sudah lakukan, tetapi kita bisa melihat dengan kondisi yang sudah mendukakan dan mengecewakan ayahnya, dengan kondisi fisik yang mungkin yang bau, kotor, dan dekil daripada anak ini. Tetapi kita lihat dia lari, merangkul, dan mencium anaknya si bungsu ini. Hal yang sama saya mau ingatkan buat kita semua saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalaupun engkau hari ini sudah mendukakan Tuhan di dalam kehidupanmu, mungkin lewat perbuatan-perbuatanmu yang selama ini engkau sudah jauh dari Tuhan. Mungkin perilakumu sudah membuat mendukakan hati Tuhan. Kalau engkau hari ini ada dalam keterikatan dosa yang mengikat dalam hidupmu, saya mau ingatkan buat kita semua, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Dia Bapa di surga yang penuh belas kasihan terhadap anak-anaknya yang berdosa. Dia rindu menanti kedatanganmu. Dia rindu menunggu engkau. Saudara, Dia tidak melihat apa keberadaanmu hari ini. Mungkin engkau merasa dirimu tidak layak atau kotor atau tidak pantas berjumpa dengan Tuhan. Mungkin engkau merasa bahwa engkau sudah jauh dari Tuhan selama ini. Mungkin engkau merasa bahwa hidup saya tidak layak lagi untuk Tuhan. Tapi saya mengingatkan lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kalau Bapa di dunia menerima anaknya si bungsu dengan keberadaannya yang kotor, dengan keberadaan yang sudah melukai hati Bapanya. Hal yang sama, Bapa di surga menerima engkau, menerima saya dengan keberadaan apapun kita hari ini. Tangannya terbuka, merangkul dan mencium, memeluk, dan menerima kita semua. Orang-orang berdosa. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan keraskan hati kita. Jangan engkau sungkan untuk merasa bahwa engkau tidak layak, engkau tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, secara langsung firman Tuhan memberitakan buat kita semua, siapapun engkau, apapun dosamu hari ini, apapun yang membuat engkau terikat akan dosa hari ini, saya mau sampaikan bahwa Ia rindu menunggu kedatanganmu, bahwa Allah Bapa di surga tangannya terbuka untuk merangkul dan memeluk engkau, menerima engkau sebagai anaknya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lalu kita bisa melihat sikap berikutnya. Sikap yang keempat yang bisa kita lihat lewat bagaimana sang bapa ketika menyambut anaknya si bungsu kembali ke rumahnya. Saudara, mari kita baca ayat 21 dan ayat 22. Dikatakan demikian, kata anak itu kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22 dikatakan, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat 21 dan kita melihat di ayat 22, ini ada hal yang tidak sama sekali berkaitan. Di ayat 21 jelas sekali di sini bahwa si anak bungsu ini sedang mengatakan kepada sang bapa bahwa dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Si bungsu ingin menyatakan dosanya kepada sang bapa. Si bungsu ingin mengatakan kepada bapa bukan hanya pengakuan dosanya, tetapi dia menganggap bahwa dirinya tidak pantas sebagai anaknya lagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi kita lihat di ayat ke-22, sang ayah tidak meresponi apa yang dikatakan di dalam ayat ke-21. Tetapi ayat 22 jelas sekali, sang ayah malah berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini menunjukkan apa, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa sikap seorang bapa ketika menyambut anaknya yang sudah berdosa, yang sudah mendukakan, yang sudah menyakitkan hati bapaknya. Tetapi kita lihat sikap bapa yang keempat ini adalah sang bapa tidak mengingat-ingat akan dosa dan pelanggaran anak bungsunya itu. Ini jelas sekali, saudara. Kita bisa melihat kaitan antara ayat 21 dan 22. Di ayat 21 si bungsu ini jelas mengakui akan dosanya dan dia mengatakan dia tidak pantas ia lakukan sebagai seorang anak. Tetapi sang bapa di ayat 22 malah memberikan jubah cincin terhadap anaknya si bungsu ini. Ini memberikan pesan buat kita, saudara, bahwa sang bapa ketika menyambut anaknya si bungsu yang sudah berbuat kesalahan pelanggaran kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak mengingat-ingat akan dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan kepada keluarga dan ayahnya. Sang bapa tidak mengingat-ingat akan kelakuan perbuatan yang sudah diperbuat oleh si bungsu ini kepada ayahnya. Dia tetap memiliki belas kasihan. Dia tetap mencium dan merangkul dan menerimanya dengan tangan terbuka. Dia tidak mengingat-ingat akan dosa dan pelanggarannya. Inilah sikap yang keempat yang ditunjukkan oleh seorang bapa di dunia ketika menyambut anaknya yang bungsu kembali. Saudara, dari peristiwa ini maka kita juga diingatkan bahwa Allah Bapa di sorga juga, Dia juga tidak mengingat-ingat akan pelanggaran-pelanggaran dosamu yang engkau sudah lakukan di masa lalu. Bahwa Allah Bapa di surga menerima engkau keberadaanmu apa adanya. Dia tidak mengingat akan pelanggaran-pelanggaran dosa yang engkau lakukan. Mungkin engkau hari ini merasa sungkan karena engkau merasa tidak layak. Mungkin engkau merasa berbeban berat untuk datang kepada Tuhan, mengakui akan segala dosa dan pelanggaranmu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat kisah seorang bapa yang menyambut sang anaknya yang bungsu yang sudah mengecewakan ini, maka pesan yang sama kita diingatkan bahwa Allah Bapa kita di sorga memberlakukan hal yang sama. Dia tidak pernah mengingat-ingat akan pelanggaran dosa-dosamu. Apa yang engkau sudah lakukan dan perbuat di masa lalu. Ketika engkau datang menghampirinya, mengakuinya dengan hati terbuka akan setiap pelanggaranmu di hadapannya, maka
Dia Allah yang penuh belas kasihan, datang menyelamatkan hidupmu. Dan dia tidak mengingat-ingat akan pelanggaran dosamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang kelima yang kita bisa lihat di sini, sikap yang kelima yang kita bisa tunjukkan di sini, di dalam ayat yang ke-21, ayat yang ke-21, saudara kita bisa melihat di sini, ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Nah, saudara, ini di ayat 21 ini ada kalimat yang terputus. Kalau kita melihat ayat 21 ini adalah pernyataan yang diulang kembali oleh si bungsu di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 18 dan 19, di sini kita bisa melihat bahwa si bungsu ketika akan kembali ke rumah bapaknya, dia sudah niat ingin dikatakan begini, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Perhatikan saudara, lanjutan kalimatnya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi di dalam ayat 21 ada kalimat yang hilang, yang terputus, yaitu jadikanlah aku orang upahan Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetapi kita bisa melihat di sini saudara bahwa sikap yang kelima yang ditunjukkan oleh sang bapa terhadap kembalinya anak bungsu yang sudah mendukakan dan mengecewakan bapaknya, bahwa sikap kelima adalah sang bapa tetap memberlakukan anak bungsunya itu sebagai seorang anak. Nah, dari sini kita bisa melihat saudara dalam ayat 21. Di dalam ayat 21 ini jelas sekali menggambarkan saudara bahwa ada kalimat tadi saya katakan yang terputus, yaitu di sini di ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lalu harusnya ada sambungan kalimat, yaitu jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Sebelum anak itu menyelesaikan kalimat sambungannya, tetapi kita bisa melihat sang bapa langsung memotong kalimat itu. Di ayat 22, tetapi sang bapa malah menyuruh hamba-hambanya untuk mengambilkan baju dan cincin untuk diberikan kepada anak bungsunya itu. Artinya apa saudara? Sang bapa tidak mau mendengar kelanjutan daripada tujuan anak itu. Si bungsu ini ingin menjadi seorang upahan bapaknya. Ini memberikan pesan bahwa sang bapa tetap mengakui bahwa anak bungsu yang sudah mengecewakan ini, ketika ia mengakui segala dosa dan perbuatannya, tapi sang bapa tetap mengakui dia sebagai seorang anak. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang sama kepada Allah Bapa di sorga terhadap saudara dan kita semua orang-orang berdosa. Ketika engkau mengakui di hadapannya akan keberadaan dosa-dosa yang kau sudah lakukan, akan keterikatan dosa yang hari ini mengikat kehidupanmu, saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, tetap ketika engkau mengakuinya, maka Allah yang penuh belas kasihan itu mengampuni akan segala dosa dan pelanggaranmu, melupakan segala apa yang pelanggaran engkau sudah lakukan. Bahkan saya mau katakan, tetap statusmu tetap sebagai anak-anak Tuhan yang berharga, bernilai di hadapannya. Mungkin engkau hari ini merasa engkau takut, mungkin engkau merasa engkau tidak pantas datang kepada Tuhan akan keterikatan dosamu. Saya mau ingatkan,
Kalau engkau hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini, bukalah hatimu, datanglah kepada Tuhan. Dia siap menerima, tangannya terbuka, menerima engkau sepenuhnya. Dan tetap engkau diakuinya sebagai anak di hadapannya. Anak yang berharga, bernilai di hadapannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-22 dikatakan jelas sekali di sini. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Ayat 22 ini jelas menggambarkan bagai seorang bapa yang menerima kedatangan anaknya si bungsu yang sudah melukai hatinya, tetap diperlakukan layak, diberikan jubah, diberikan cincin. Saudara, kita bisa melihat di sini, saudara, di dalam kitab Ester 6 ayat 8 sampai 9, jubah ini melambangkan tanda suatu kehormatan, dan cincin ini melambangkan dalam Ester 3 ayat 10 melambangkan bahwa pemberian otoritas kepada anak bungsu itu. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa sang bapa ketika menerima si bungsu yang kembali dalam keberadaannya, tetap diakuinya sebagai seorang anak, diperlakukannya bukan sebagai seorang upahan. Saudara, hal yang sama saya mau ingatkan buat kita semua. Ketika engkau datang menjumpai Bapa di surga, engkau mengakui segala apa yang engkau lakukan, apa yang engkau dukakan selama ini dalam kehidupanmu, apa yang menjadi keterikatanmu atas dosa. Ketika engkau datang kepada Allah Bapa di sorga, maka Allah yang penuh kasih setia itu, tangannya terbuka, menyambut hidupmu, dan engkau tetap diperlakukan sebagai anak-anak Tuhan yang berharga dan bernilai hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal yang keenam yang dapat kita bisa lihat di sini, sikap hal yang keenam yang terakhir yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Apa yang dikatakan saudara di sini? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap yang keenam yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa Bapa itu mengadakan pesta bersukaria menyambut kedatangan anaknya si bungsu yang sudah melakukan suatu kejahatan, yang sudah melukai hati Bapaknya, yang sudah melakukan suatu dosa terhadap orang tuanya. Ayahnya membuat suatu pesta karena bersukaria atas kembalinya anaknya si bungsu ini yang hilang ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitupun saya mau ingatkan buat kita semua. Kalau engkau hari ini kembali menjumpai Tuhan Allahmu, engkau sadar akan keberdosaanmu, engkau datang kembali menjumpai Tuhan Allahmu, saya mau ingatkan, dalam Lukas 15 ayat 7 dan Lukas 15 ayat 10 dikatakan bahwa sorga bersukacita ketika ada satu orang berdosa bertobat. Bahkan dalam Lukas 15 ayat 10 dikatakan bahwa malaikat Tuhan di surga bersukacita ketika ada orang berdosa bertobat. Oleh karena itu, kalau engkau hari ini mengakui di hadapan Tuhan Allahmu, mengakui akan setiap pelanggaran dan dosa yang engkau sudah lakukan, saya mengingatkan, tangannya terbuka menantimu. Dia Allah yang penuh belas kasihan. Ia menunggu kedatanganmu. Saudara, jangan biarkan iblis mengikat engkau akan keberdosaanmu. Jangan keraskan hatimu. Di mata Tuhan, engkau tetap berharga ketika engkau datang mengakui setiap akan pelanggaran dan dosa-dosamu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari lewat pemberitaan firman Tuhan apa yang sudah disampaikan saat ini, jikalau engkau hari ini terjebak, terikat akan suatu dosa yang mengikat hidupmu,
Ingat bahwa Bapa di surga tetap menunggu engkau. Tetap memiliki belas kasihan atas orang berdosa. Dia menanti-menantikan engkau. Bahkan tetap engkau dianggap sebagai anaknya yang berharga dan bernilai. Dan ingat saudara, ketika engkau bertobat akan keberdosaanmu, malaikat di sorga, seisi sorga bersuka cita akan satu orang berdosa yang bertobat. Kiranya kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah kita dengarkan pada minggu ini, mengingatkan setiap kita, apapun keberadaanmu, apapun keadaanmu, apapun pelanggaranmu hari ini, dalam sisa waktu umur kita yang singkat ini, jangan sampai kita terlambat saudara. Datang kepadanya, tangannya terbuka, menerima saudara dan saya. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur betapa Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau dengan setia menunggu kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang sering kali kami melanggar. Sering kali kami mendukakan Engkau, Tuhan. Sering kali kami melukai Engkau, Tuhan, melewat perbuatan, perkataan, perilaku kami, Bapa. Bapa, hamba berdoa, Tuhan, lewat gambaran apa yang disampaikan, bagaimana seorang Bapa menerima kedatangan kehadiran anaknya si bungsu yang sudah melukai hati Bapanya. Begitupun Engkau Allah Bapa di surga. Engkau dengan setia menanti kedatangan kami anak-anak-Mu yang sudah melukai Engkau, yang sudah mendukakan Engkau. Bapa, ampuni kami, Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Jika Engkau mendapatkan ada suatu hal yang tidak berkenan dalam pribadi kehidupan kami, malah saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah tangan-Mu terbuka menerima kami semua. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, para penonton, siapapun mereka yang saat ini terjebak di dalam keberdosaan yang mereka lakukan. Bapa, tolong setiap mereka, Bapa. Ampuni kami semua, Bapa. Layakan kami semua, agar hidup kami dipulihkan. Terima kasih, Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.